Shalom warga kerajaan, di masa-masa seperti ini, keintiman dan takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk kita mampu melewati badai. Mari bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan kejar kebenaran firman-Nya melalui program Christ of Victory 20 Minute Daily Devotion and Worship Session. Lewat program ini kami percaya iman Anda akan terbangun dan Anda akan menerima damai sejahtera dan anugerah-Nya yang tak terbatas ruang dan waktu. Warga kerajaan, selamat menikmati sukacita yang luar biasa dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Thank you, Lord Jesus. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future's days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Oh, your presence is heaven to me. Nothing but your presence. Oh, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Thank you, Lord. All my days on earth I will await the moment when I see you face to face. Amen. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world, nothing in this world can satisfy.
Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world, nothing in this world is satisfied. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Your presence, Lord, your presence, Lord, your presence is heaven to me. Your presence, come on, sing it loud. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Yeah, 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 to me. Yeah, yeah, yeah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Say it loud. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Presence is heaven to me. Presence is heaven to me. Shalom saudara. Bagi sebagian banyak orang di luar sana, bagi dunia, firman Tuhan seringkali dianggap memberikan solusi yang gak masuk akal bagi mereka. Tapi bagi kita orang percaya, kita tahu bahwa setiap kebenaran yang ada dalam firman Tuhan, itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Nah saudaraku, di saat-saat yang challenging seperti ini, saat-saat yang penuh tantangan, sekali lagi saya gak mau bilang ini saat-saat yang penuh dengan masalah, rintangan, hambatan dan kesusahan. Tapi ini adalah saat yang unik, saat yang penuh tantangan. Nah, saudara lihat setiap kali kita bertemu dengan orang di luar sana, apa yang mereka katakan? Selalu sama saudara, ketika kita berada di luar sana kita ketemu dengan orang, mereka selalu mengatakan keadaannya sepi, pasar lagi sepi, bisnis lagi sepi, bisnis lagi merosot, keuangan lagi susah dan lain sebagainya. Dan bahkan ada yang mengatakan yang penting bisa makan dulu, sudah gak usah mikir ini itu. Yang penting bisa makan dulu, bisa hidup dulu. Ada yang mengatakan COVID ini benar-benar bikin susah orang dan sebagainya. Nah saudaraku, saya mau mengajak saudara kembali untuk mengingat kisah Paulus. Saudaraku, ketika Paulus dimasukkan dalam penjara, saudara tahu bahwa Paulus masuk dalam penjara bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena dia seorang kriminal. Dia masuk dalam penjara karena dia begitu gigih memberitakan kabar baik. Dia begitu gigih memberitakan Injil. Nah saudaraku, pada waktu Paulus ada di dalam penjara, dia mulai mendengar bahwa jemaat di Filipi mulai sedikit tercerai-berai, mulai terpecah belah dan mereka mulai bertikai. Mereka mulai mementingkan kepentingan sendiri, mereka mulai pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran sesat mulai bermunculan dan lain sebagainya. Dan pada waktu saya renungkan itu, kejadiannya kurang lebih mirip dengan hari-hari ini saudara. Orang-orang di luar sana mulai memikirkan kebutuhannya sendiri. Hoax atau berita palsu bertebaran di mana-mana melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya. Sudah bisa lihat bahkan ada yang mengatakan hoax tentang COVID ini lebih mengerikan dari COVID itu sendiri, saudara. Nah, saudaraku, apa yang Paulus sampaikan melalui surat pada jemaat di Filipi pada waktu itu, kita bisa lihat di Filipi 4, Filipi pasal 4, ayat yang keempat,
dan kelima. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rejoice. Dan saudara lihat, Paulus mengatakan ini sangat serius. Ini ajakan yang sangat serius. Dikatakan berulang kali, dikatakan 2 kali. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudaraku, yang mengajak untuk bersukacita tidak dalam keadaan yang baik. Karena dia ada di dalam penjara yang besar di Roma pada waktu itu. Dan yang diajak juga belum tentu dalam keadaan yang baik. Tetapi tetap saja dia katakan bersukacitalah, rejoice. Dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudaraku, meskipun Paulus ada di dalam penjara dan nyawanya begitu terancam. Tapi fokusnya tetap pada pemberitaan Injil. Makanya dia nggak pernah ajak orang lain untuk meratapi keadaannya. Dia nggak pernah ajak orang lain untuk sama-sama meratapi penderitaan yang dia alami. Nah saudaraku, apa yang menjadi fokus saudara hari ini akan menentukan sikap saudara di tengah-tengah keadaan yang penuh tantangan hari ini. Jadi apa yang menjadi fokus saudara akan menentukan sikap saudara dalam menghadapi keadaan yang penuh tantangan hari-hari ini. Saudara lihat ketika ada dalam tekanan, Paulus dia tidak memfokuskan diri pada penderitaannya. Fokusnya cuma dia, cuma 2 saudara. Dia nggak mau iblis mencuri sukacitanya, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia tetap mengabarkan Injil melalui perbuatan baik dalam keadaan apapun. Saudaraku, tidak kehilangan sukacita di saat pandemi seperti ini menjadi hal yang sangat penting. Saudara, pernahkah saudara mengalami suatu saat saudara ada di kantor atau di toko saudara, di tempat kerja saudara. Dan saudara mengalami satu masalah dan saudara menjadi sangat jengkel. Saudara menjadi sangat marah. Dan saudara mulai kehilangan sukacita saudara. Tanpa saudara sadari, saudara bawa itu pulang ke rumah. Saudara bawa itu ketika saudara kumpul dengan anak-anak saudara. Saudara bahkan bawa itu sampai malam ketika sebelum saudara tidur. Ketika saudara mau tidur beristirahat dengan pasangan saudara, dengan suami dan istri saudara. Saya mau ingatkan saudara hari ini, jangan sampai kita kehilangan sukacita di saat-saat seperti ini saudara. Karena itu bisa menjadi celah yang sempurna buat iblis. Saudaraku, bersukacita dan berbuat baik memiliki hubungan yang sangat erat. Saudara akan sulit untuk berbuat baik kalau saudara kehilangan sukacita. Dan dengan saudara terus berbuat baik, itu bisa mendatangkan sukacita di hati saudara. Makanya kalau saudara lihat hari-hari ini, banyak rekan-rekan kita di luar sana saudara. Mereka mulai memasak, kemudian mereka membagikan makanan gratis di luar sana. Mereka mulai menjahit, mereka membagikan APD gratis pada tenaga medis. Mereka menjahit masker, mereka bagikan di jalan-jalan. Mereka lakukan segala cara, mereka tabur yang mereka punya. Yang punya duit tabur uang, tabur duit mereka. Yang bisa menabur skillnya, tenaga, waktu dan lain sebagainya. Saudaraku, mereka lakukan itu dengan sukacita. Saudara, ketika mereka lakukan itu bukan berarti mereka nggak punya masalah. Bahkan mungkin ada di antara mereka, karena saya tahu ada teman-teman saya juga melakukan hal yang sama. Ada di antara mereka sudah dirumahkan. Tapi fokus mereka bukan pada masalah mereka, tapi bagaimana Injil diberitakan melalui perbuatan baik mereka. Nah mungkin saudara berkata, tapi itu nggak gampang Pak. Betul. Makanya ajakan Paulus diikuti dengan nasihat selanjutnya di ayat yang ke-6 dan 7, Filipi 4 ayat 6-7. Saya bacakan dengan cepat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan in every situation, dalam segala situasi, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, with a thankful heart, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saudaraku, kita sudah sering berdoa dan memohon. Tetapi sesering apa kita berdoa dan memohon dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Saudara, pada waktu kita berdoa dan memohon berarti saudara belum menerimanya, kita belum menerimanya. Tapi kita diajarkan untuk berdoa dan memohon dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur tidak ditentukan oleh keadaan kita yang selalu baik. Tetapi karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang baik. Makanya di kitab Tawarikh kita tahu, dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bukan bersyukurlah kepada Tuhan karena keadaanmu baik. Bersyukurlah pada Tuhan
sebab dia baik. Dan ini akan terjadi di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, sukacita dan kekhawatiran gak dapat berjalan bersamaan, saudara. Ketika hati saudara dipenuhi dengan kekhawatiran, tidak akan ada ruang di hati Anda untuk sukacita. Demikian juga sebaliknya, ketika hati kita dipenuhi dengan sukacita, maka kekhawatiran tidak punya ruang di hati kita. Saudaraku, ada satu quote yang menarik mengatakan kekhawatiran itu mirip makhluk hidup. Ia akan tumbuh menjadi besar apabila kita terus memeliharanya. Nah, saudaraku, kekhawatiran timbul karena seringkali kita fokus pada permasalahan yang ada dalam hidup kita yang kita anggap begitu besar sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Nah, nanti kalau saudara baca di waktu-waktu luang saudara, Mazmur 25, hal yang sama yang dialami oleh Daud. Yang dalam peribahasa kita itu seperti sudah jatuh ditimpa tangga. Dia berhadapan dengan orang-orang yang membenci dia mengalami kesepian meskipun bukan lockdown. Dia mengalami kesukaran, dia mengalami penderitaan. Tapi ini doa Daud. Mazmur 25 ayat 15 berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini, saudara, mataku tetap terarah pada Tuhan sebab ia menyelamatkan aku dari bahaya. Matanya tetap terarah pada Tuhan karena dia sadar bahwa Tuhan mampu menyelamatkan dia dari bahaya. Demikian pula biarlah mata kita tetap terarah pada Tuhan, pada rencana Tuhan, janji Tuhan. Karena kita sadar dan kita tahu bahwa Tuhan mampu menyelamatkan kita dari masa pandemi ini, saudara. Saya akhiri dengan satu quote yang juga gak kalah menariknya, dikatakan gini, don't let the things you want make you forget the things you have. Jangan biarkan hal-hal yang saudara inginkan, yang belum saudara miliki, membuat saudara lupa dengan hal-hal yang sudah saudara miliki. Saudaraku, ada banyak alasan yang dapat membuat kita bersungut-sungut, tapi saya percaya kita bisa temukan lebih banyak alasan untuk kita tetap mengucap syukur di dalam segala perkara. Saudaraku, kita enggak diajarkan untuk menghitung apa yang belum digenapi dalam hidup kita. Kita diajarkan untuk menghitung dan mengecap dan melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan lupa, saudara, bersukacitalah senantiasa. Rejoice. Tuhan Yesus memberkati. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Sekali lagi, come on saudara. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Amin. Sebab Engkau sumber sukacita kami, Tuhan. Yes. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku, amin, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Amin. Di hadapan Rajaku menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacita kami, Tuhan. Haleluya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan,
namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang